Halo, assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mengajak kalian semua belajar tentang macam-macam sujud. Materi PAI kelas 8 semester ganjil. Apa sih sujud itu? Sujud merupakan salah satu gerakan dalam ibadah kita orang muslim, yaitu merupakan gerakan yang melambangkan kerendahan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwa saat bersujud adalah waktu di mana manusia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain sujud yang dilakukan ketika sholat wajib maupun sunnah, terdapat macam-macam sujud lain yang perlu kita ketahui juga loh. Berikut macam-macam sujud yang perlu kita ketahui dan juga kita amalkan. Selamat belajar. Pengertian sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau terhindar dari bahaya. Untuk mengungkapkan syukur, biasanya kita mengucapkan kata Alhamdulillah. Di samping itu, kita juga diajarkan cara untuk mengungkapkan rasa syukur, yakni dengan sujud syukur. Adapun hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut. Tata cara melakukan sujud syukur. Yang pertama yaitu menghadap kiblat. Niat untuk sujud syukur. Sujud seperti dalam sholat dengan membaca lalu duduk kembali dan salam. Yang sujud sahwi. Sebelumnya sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sebab-sebab orang yang sholat melakukan sujud sahwi adalah: yang pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan rukuk, tidal, atau sujud. Kemudian yang kedua yakni lupa atau ragu jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Nah, pada saat sholat ada yang mengingatkan bahwa rakaat sholat kita kurang, maka harus segera berdiri, takbir, dan melengkapi jumlah rakaatnya, baru kemudian melakukan sujud sahwi. Adapun hukum melakukan sujud sahwi sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Tata cara melakukan sujud sahwi perlu dilakukan, yaitu setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca. Bangun dari sujud disertai dengan mengucap takbir, kemudian duduk sebentar, lalu takbir, dan dilanjut sujud lagi membaca doa yang sama dengan sujud yang pertama. Duduk kembali dan akhiri dengan salam. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat sajdah maupun mendengarkan ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajdah di dalam Al-Quran berjumlah 15. Di antaranya yaitu dasar hukum sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Syarat sujud tilawah. Di dalam melaksanakan sujud tilawah harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, suci dari hadas dan najis. Kedua, menghadap kiblat. Dan yang ketiga yaitu menutup aurat. Tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah ada dua macam. Yang pertama, sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Adapun tata caranya yaitu berdiri menghadap kiblat,
berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan membaca doa, duduk sejenak, lalu salam. Yang kedua yaitu sujud tilawah yang dilakukan dalam sholat. Adapun tata cara melakukannya, pada saat kita sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Alhamdulillah, selesailah penjelasan dari kami mengenai macam-macam sujud yang sering kita jumpai selain sujud yang ada di dalam sholat wajib maupun sunnah. Semoga dengan sedikit penjelasan kita barusan bisa menambah semangat kita dalam mengikuti sunnah atau anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi orang yang semakin mendekat kepada Allah, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, senantiasa rendah hati dan tidak sombong karena merasa bahwa kita manusia hanyalah makhluk lemah, tempatnya salah dan lupa di hadapan Allah, serta selalu merasa tenang hatinya dan merasa percaya diri tanpa ada keraguan di dalam hati. Amin. Sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.